Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yaitu materi pendidikan agama Islam kelas 3 SD tentang materi Nabi Muhammad SAW adalah panutanku. Pada KD 3.14 yakni membahas mengetahui sikap percaya diri dan kemandirian sebagai wujud dan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Sebelum membahas ke materi yang akan saya sampaikan, saya akan membahas kompetensi inti pendidikan agama Islam kelas 3 SD. Untuk KI 1, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KI 2, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. Untuk KI titik 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya dan benda-benda yang disampaikannya di rumah dan di sekolah. KI titik 4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Berikut ini kompetensi dasar pendidikan agama Islam kelas 3 untuk KD 1.2, meyakini ayat yang terkait dengan perilaku mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Untuk KD 1.14, meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Untuk KD 2.2, menunjukkan perilaku mandiri, percaya diri, bertanggung jawab. Dan untuk KD 2.14, menunjukkan sikap percaya diri dan mandiri sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Untuk KD 3.3, memahami ayat yang terkait dengan perilaku mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Untuk KD 3.14, memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Untuk KD 4.3, mencontohkan perilaku mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab sebagai implementasi makna ayat yang terkandung. Untuk KD 4.14, menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Baiklah, saya akan menyampaikan yaitu materi tentang Nabi Muhammad SAW adalah panutanku. Untuk materi yang pertama yaitu tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Nah, sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW yang pertama, saat berada dalam pengasuhan pamannya Abu Thalib, Nabi Muhammad bersikap mandiri dan bekerja keras. Dan yang kedua, pada waktu Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun, ia meminta untuk ikut perjalanan dagang ke Syam bersama Abu Thalib. Dalam berdagang, Nabi Muhammad selalu jujur dan tidak pernah melakukan kecurangan sehingga diberi gelar Al-Amin. Untuk sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW yang ketiga, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul saat usia 40 tahun. Beliau mendapat wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1-5.
Dalam sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 139 diterangkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Imran ayat 139. Manfaat percaya diri yaitu diantaranya: 1. Memiliki jiwa yang tenang dan kuat. Yang kedua, memiliki jiwa yang mandiri. Dan yang ketiga, memiliki kepribadian yang kuat. Dan yang keempat, selalu berpikir positif. Kelima, selalu siap menghadapi masalah. Dan yang keenam adalah tidak menyusahkan orang lain. Dan yang ketujuh, dipercaya dan disenangi oleh teman, guru, dan kedua orang tua, dan lain-lain. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Contoh sikap mandiri yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya: yang pertama adalah bangun pagi tanpa harus dibangunkan. Dan yang kedua, membersihkan tempat tidur tanpa harus diperintah. Yang ketiga, mempersiapkan keperluan sekolah sendiri dan seragam, mata pelajaran, bahkan sarapan tidak harus selalu disiapkan. Dan contoh mandiri Nabi Muhammad SAW yang keempat yaitu mengerjakan tugas tanpa disuruh. Kemudian yang kelima, mengerjakan ujian sendiri, tidak pernah menyontek. Dan yang keenam, tidak bergantungkan dirinya pada teman yang lebih dari kita. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Beberapa keteladanan yang dapat dipetik dari kisah Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Yang pertama, di waktu kecil sering membantu mengembala kambing. Dan yang kedua, pada usia muda rajin bekerja dan tangguh. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai orang yang jujur, dengan diberi gelar adalah Al-Amin. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad SAW pada usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Untuk keteladanan Nabi Muhammad SAW, yang kelima adalah Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran di Gua Hiro. Dan yang keenam, cinta dan sayang kepada anak yatim. Yang ketujuh, Nabi Muhammad SAW adalah Khotamul Anbiya, yang artinya Nabi yang terakhir. Untuk yang kedelapan, tabah dan sabar serta tidak pernah putus asa dalam menjalani kehidupan. Demikianlah materi pendidikan agama Islam kelas 3 tentang Nabi Muhammad adalah panutanku. Apabila tadi dalam menyampaikan saya ada kesalahan, kepada Allah saya mohon maghfirahnya dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.